Apakah kamu tahu bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh ilmuwan untuk mengenali yang namanya berbagai macam masalah di alam ini? Misalkan munculnya suatu penyakit, sehingga penyakit itu bisa dikenal penyebabnya, dicari solusinya, cara mengobatinya, serta obat yang tepat untuk penyakit tersebut. Hai, salam kenal dan salam berjumpa di channel saya. Silakan kamu pantau channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel saya. Ikuti pantau selanjutnya sekali channel. Dan terima kasih untuk like dan subscribe. Nah, bahwasanya ilmuwan-ilmuwan di luar sana yang memecahkan berbagai macam masalah terkait fenomena alam ini, mereka itu melakukan yang namanya suatu cara atau suatu teknik yang sistematis. Nanti dikenal dengan istilah metode ilmiah. Baik anak-anak, pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu metode ilmiah. Nah, bahwasanya metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau tata cara yang sistematis yang dilakukan oleh ilmuwan untuk memecahkan yang namanya berbagai masalah terkait fenomena alam atau suatu kejadian. Nah, bahwasanya dengan belajar metode ilmiah ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya kerja. Dan orang ilmuwan itu tentu memiliki yang namanya sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang dimaksud seperti objektif, tekun, rajin, kreatif, komunikatif, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian peduli dengan lingkungan, menghargai orang lain, kemudian ulet, kemudian pantang menyerah, kerja keras, itu yang dimiliki oleh orang-orang ilmuwan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui langkah-langkah dalam metode ilmiah itu, di sini Bapak kasih cara untuk mengingatnya. Nah, bahwasanya langkah-langkah metode ilmiah itu Bapak kasih ada 7. Oke, cara cepat mengingatnya, ingat saja kata Mas Data Hypo Explicit Cashflow. Yang pertama yaitu merumuskan yang namanya masalah. Kedua, mengumpulkan data. Kemudian yang ketiga, membuat hipotesis atau dugaan sementara, melakukan eksperimen atau percobaan, kemudian menganalisis data, menarik kesimpulan, dan terakhir itu melakukan yang namanya publikasi. Baik anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu merumuskan masalah. Nah, masalah merupakan sesuatu hal yang diteliti dan dicari yang namanya jawaban. Nah, untuk merumuskan masalah ini kita berpatokan dengan kalimat ataupun kata tanya. Nah, kata tanya dalam bahasa Indonesia boleh kita singkat yaitu abdikasi, yaitu apa, bagaimana, kapan, di mana, siapa, mengapa. Oke, jadi untuk merumuskan masalah ingat diawali dengan kata tanya. Oke Lalu yang kedua namanya mengumpulkan data. Nah, data ini kita dapatkan lewat yang namanya pengamatan langsung ataupun melakukan yang namanya observasi ke lapangan. Nah, di data dan dalam mengumpulkan data ini nanti ada data dikenal dengan dua istilah, yaitu data kuantitatif lalu data kualitatif. Kalau disebut dengan data kuantitatif berarti data ini dapat diukur atau dapat dihitung. Oke. Kemudian kalau data kualitatif berarti ini data bersifat pengamatan saja tanpa satuan ukur. Nah, kita ambil contoh untuk data kuantitatif. Misalkan kecambah kacang hijau selama 10 hari mencapai 12 cm. Nah, centimeter berarti dapat diukur Nah, kalau untuk contoh data kualitatif, misalkan bunga mawar itu berwarna merah. Nah, merah itu kan berarti pengamatan menggunakan alat indera. Merah tidak bisa diukur. Paham ya? Kamu tahu lagi cara mencari contoh data kuantitatif dan data kualitatif. Oke Nah, kemudian di dalam mengumpulkan data boleh juga kita menggunakan sumber data. Sumber data yang dimaksud boleh berupa buku, boleh juga berupa hasil penelitian orang lain, misalkan skripsi, tesis, atau karya ilmiah. Kemudian boleh juga dari internet. Tahap metode ilmiah yang ketiga yaitu membuat dugaan sementara atau disebut dengan hipotesis. Nah, berarti hipotesis ini merupakan jawaban atas masalah namun bersifat bahwasanya hipotesis ini nanti dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada disebut dengan hipotesis kerja atau disingkat H1, kemudian ada hipotesis nol atau H0. Nah, bahwasanya hipotesis kerja atau H1
ya menyatakan adanya perbedaan ataupun adanya hubungan interaksi antara dua jenis variabel. Sedangkan kalau hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan interaksi antara dua jenis variabel. Nah, apa itu variabel? Iya, ada yang tahu itu variabel? Nah, variabel merupakan segala sesuatu yang dapat berbentuk apa saja yang dilakukan oleh suatu peneliti untuk mencari suatu informasi ya tentang hal tersebut ya sehingga diperoleh hasilnya dan ditarik kesimpulannya. Oke, di dalam penelitian nanti ada berbagai jenis variabel. Oke ya. Nah, untuk mendapatkan hipotesis nol dan hipotesis kerja tentu kita juga harus tahu yaitu yang namanya rumusan masalah. Sebagai contoh, ini ada rumusan masalah ya. Pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Nah, itu rumusan masalah. Berarti di sini nanti hipotesis kerjanya adalah adanya pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau ya. Kemudian kalau misalkan hipotesis nolnya tidak ada pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Paham di situ ya? Tahapan metode ilmiah yang keempat yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, dalam melakukan percobaan ini boleh dilakukan di suatu tempat, misalkan di laboratorium, atau boleh juga dilakukan di alam terbuka. Nah, bahwasanya selama melakukan percobaan atau eksperimen, kita itu harus berpatokan terhadap yang namanya variabel-variabel. Nah, di dalam biologi, variabel dalam penelitian itu nanti ada disebut sebagai variabel bebas atau variabel eksogen. Kemudian ada variabel terikat atau variabel dengan variabel endogen. Kemudian ada variabel kontrol dan variabel pengganggu. Oke ya. Nah, variabel bebas yaitu variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat ya perlakuan daripada variabel bebas. Oke. Nah, bahwasanya untuk mempermudah apa itu variabel bebas dan variabel terikat, ya di dalam rumusan masalah peletakan daripada variabel bebas itu biasanya itu di awal kalimat, sedangkan kalau variabel terikat itu biasanya di akhir daripada kalimat. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau variabel konstan ya, sehingga hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ya itu tidak ada pengaruhnya dari luar, dari faktor yang diteliti. Umumnya seorang peneliti melakukan atau membuat variabel kontrol yaitu untuk mendapatkan suatu penelitian yang sifatnya membandingkan. Oke, lalu ada variabel pengganggu. Nah, nama kata pengganggu berarti adanya mengganggu suatu penelitian ya, sehingga berpengaruh juga terhadap variabel bebas ataupun variabel. Sebagai contoh kita lihat judul penelitian pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Tentukanlah variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol dan variabel pengganggu. Nah, dari judul penelitian tersebut kita ketahui untuk variabel bebasnya diletakkan di awal kalimat yaitu intensitas cahaya. Lalu variabel terikatnya diletakkan di akhir kalimat yaitu pertumbuhan kecambah kacang hijau. Sedangkan untuk variabel kontrolnya berarti variabel yang ikut berpengaruh dalam penelitian ini. Misalkan volume air yang diberikan untuk pertumbuhan kecambah tersebut. Sedangkan untuk variabel pengganggunya ya ada saja mungkin hama yang mengganggu penelitian tersebut. Perhatikan contoh kode berikut. Perhatikan catatan hasil eksperimen berikut. Nah, di sini ada objeknya berupa kecambah ada 3. Kemudian diberi cahaya, ada dalam kondisi gelap, ada remang-remang dan terang. Pupuknya tidak ada, kadar airnya sama yaitu 50 ml. Dan hasil pertumbuhan setelah 3 hari, kecambah 1 9 cm, yang kecambah 2 5 cm dan kecambah 3 dia tetap 3 cm. Nah, dari hasil ini ya tentukanlah mana itu yang namanya variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrolnya. Serta boleh juga tentukan itu judul penelitiannya kira-kira apa. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dapat kita ambil yang pertama kita tentukan dulu judul penelitian yaitu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Kebetulan sama ya dengan contoh soal pertama. Kemudian variabel bebasnya yaitu cahaya, variabel terikatnya itu pertumbuhan kecambah dan variabel kontrolnya yang diberikan di sini misalkan adalah dosis ataupun volume daripada air.
Dari judul penelitian serta variabel yang sudah ditentukan, boleh kita tentukan rumusan masalahnya. Misalkan, apakah ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah? Kemudian untuk hipotesis kerjanya, H1-nya ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Dan untuk hipotesis nolnya atau H0 yaitu tidak ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah. Tahapan metode ilmiah yang kelima yaitu menganalisis data. Nah, biasanya data tadi ada bersifat kuantitatif, ada ya kualitatif. Kamu sudah tahu ya perbedaannya ya. Nah, berikutnya data-data yang kita peroleh dari lapangan, dari penelitian kita, itu kita tuangkan dalam bentuk tabel. Dari tabel itulah boleh kita jelaskan, boleh kita perluas lagi menjadi bahasa-bahasa yang lebih mengerti oleh pembaca. Nah, bahwasanya dari data tabel-tabel itu boleh kita tuangkan lagi menjadi grafik ya supaya lebih terinci ya. Kemudian dalam bentuk diagram. Dalam diagram ini nanti boleh berupa diagram batang ataupun diagram lingkaran. Ya, tahapan metode ilmiah yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kita peroleh dari penelitian, dari percobaan berdasarkan data, berdasarkan hasil percobaan kita tuangkan dalam bentuk poin-poin ya. Dan tentu hasil kesimpulan ini itu tertuang atau menjawab yang namanya rumusan masalah. Ya, terakhir itu melakukan publikasi. Publikasi di sini berarti kita berbagi sama orang banyak. Karena sikap ilmuwan tadi itu tidak pelit. Ya, namun untuk sebelum melakukan publikasi boleh juga kita melakukan uji kembali. Uji kembali ini maksudnya adalah melakukan percobaan kembali ya, mana tahu masih ada yang menyimpang atau mana tahu masih ada lagi yang tidak sesuai dengan prosedur yang kita dapat dari data ataupun dari hasil percobaan atau eksperimen kita. Oke, itu